Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan berkaitan dengan matematika ekonomi, yaitu barisan dan deret. Jadi hal ini nanti kita akan bahas berkaitan dengan konsep dan tentang barisan dan deret. Yang kedua berkaitan dengan barisan deret dan deret aritmatika, barisan dan deret geometrik, dan bunga tunggal serta bunga majemuk, serta nanti terakhir saya akan membahas tentang unitas. Jadi barisan adalah urutan dari suatu anggota yang berdasarkan suatu urutan tertentu. Jadi urutan tertentu itu bisa naik ataupun bisa turun, dimana barisan atau urutan tertentu itu naik turunnya bisa juga ditambah dari 5, tambah 5, atau dikurang 5, dikurang 5, dan seterusnya. Sedangkan deret merupakan penjumlahan dari suku-suku dari suatu barisan atau pengkalian dari dirinya. Jadi perbedaannya itu. Jadi barisan dan deret itu ada dua, yaitu barisan ada aritmatika dan deret ada aritmatika. Sedangkan barisan juga ada geometrik dan juga ada barisan ada geometrik dan deret juga ada geometrik. Jadi contoh yang aritmatika misalkan 4, 6, 8, dan 10. Jadi dari contoh tersebut bedanya adalah 2. Jadi perbedaannya ada 2. Sedangkan yang geometrik adalah naik atau turunnya berkali lipat. Misalkan yang 2, 4, 8, 16, 32. Jadi itu perbedaan antara aritmatika dengan geometrik. Contoh dalam penerapan ekonomi yaitu matematika terkait dengan barisan dan deret dalam penerapannya ekonomi. Contohnya yang pertama adalah jika sebuah perusahaan mengalami kenaikan sebesar 5%, mengalami kenaikan setiap tahunnya mengalami kenaikan sebesar 5%, di mana pada tahun 2023 harganya itu adalah 100, dan ketika tahun 2024 harga perumahan tersebut menjadi 105 juta. Pada tahun yang akan datang juga mengalami kenaikan sebesar 5% dari harga sekarang, yaitu 5% dari 100 itu yakni sebesar 105 juta, sehingga menjadi 110 juta, 25 juta. Peningkatan tersebut disebut sebagai barisan yang konstan. Peningkatannya naik sebesar 5%, tapi konstan dari 5%, setiap tahun mengalami peningkatan sebesar 5%. Itu juga yang dimaksud sebagai flat, tetap, kenaikannya tetap. Yang kedua, setiap motor mengalami penurunan harga atau depresiasi, penyusutan harga atau juga penurunan harga sebesar setiap tahunnya sebesar 10%, di mana pada tahun 2024 motor tersebut seharga 200 juta. Ketika motor itu dijual pada tahun 2025, harganya menjadi 180 juta. Ini yang dimaksud sebagai penurunan harga sebesar 10%, dari 200 menjadi 180 juta. Yang ketiga adalah contohnya adalah Ahmad, seorang mahasiswa, dia menginvestasikan uangnya di salah satu bank di Pontianak, di mana return tingkat pengembalian sebesar 10%. Jika uang Ahmad adalah sebesar 100 juta, maka tahun depan uang Ahmad menjadi 110 juta. Ini contoh yang ketiga ini sama dengan contoh yang pertama. Jadi barisan adalah mencari suku ke N, sedangkan deret adalah jumlahan dari barisan tersebut. Itu bedanya antara barisan dengan deret. Jadi tadi yang saya jelaskan bahwa barisan itu ada dua, yaitu aritmatika dan geometrik. Juga deret itu ada dua, yaitu aritmatika dan geometrik.
Contoh misalkan yang barisan aritmatika. Jadi barisan aritmatika itu adalah baris yang nilai sukunya didapat dari suku yang melalui penjumlahan dengan bilang, sehingga antar suku disebut sebagai beda, atau selisihnya antar suku satu yang kedua itu adalah disebut sebagai beda. Contoh yang pertama misalkan yang 3, 5, 7, 9, 11, maka bedanya adalah 2 dapatnya dari mana? Dari 3 ke 5 itu bedanya 2, dari 5 ke 7 itu adalah 2, dari 7 ke 9 adalah 2, dari 9 ke 11 adalah 2, jadi konstan bedanya. Yang kedua, contoh yang kedua itu adalah 100, 200, 300, 400, jadi selisih atau bedanya adalah 100, jadi 100 ke 200 bedanya adalah 100, dan seterusnya. Yang ketiga, contoh yang ketiga itu ada 100, 80, 60, 40, jadi bedanya adalah min 20, dari 100 ke 80 adalah min 20, dan seterusnya. Sehingga biasanya disimbolkan dengan U atau suku ke N. Jadi sukunya itu disebut sebagai UN, atau suku itu disebut sebagai U atau UN. Jadi kalau suku kelima maka U5. Sedangkan suku yang pertama disebut sebagai U1 atau A. Jadi suku pertama itu adalah A, sedangkan B itu adalah beda atau selisih. Rumus barisan aritmatika ini. Jadi rumus barisan aritmatika itu adalah UN. Jadi U itu adalah tadi suku, sedangkan N itu adalah jumlah data atau suku yang dicari atau jumlah yang dicari, sedangkan A adalah suku pertama ditambah N itu adalah suku yang dicari, dikurang 1 dikali B adalah beda atau selisih. Jadi diketahui, misalkan contoh, diketahui suatu barisan terdiri dari 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Yang diminta adalah carilah suku ke-30. Jadi suku ke-30 dari barisan tersebut berapa? Yang kita gunakan ketika datanya yang seperti di atas adalah UN, sama dengan A plus N dikurang 1 dikali B. Yang kita ketahui di situ adalah UN-nya, UN suku ke N, suku yang dicari adalah suku ke-30, berarti UN-nya adalah U30 atau ke-30, suku ke-30. Sedangkan A-nya atau suku pertama adalah 2 dapat dari mana? Dari ini. Terus yang yaitu bedanya di mana? Bedanya adalah 2 ke 4 itu adalah 2 bedanya. Terus selanjutnya adalah dari 4 ke 6 itu adalah 2, jadi bedanya adalah 2. Selanjutnya yang ditanya adalah suku ke 30, maka U30 sama dengan 2, jadi A itu adalah 2, jadi 2 itu adalah suku pertama, sedangkan tambah 30 itu adalah N nya, dikurang 1 dikali 2 ini dapatnya dari mana? Dari B nya adalah 2, sehingga U30 sama dengan 2 plus 20 kali 2. Selanjutnya adalah U30 sama dengan 2 ditambah 58 dari mana? Dapat dari 29 dikali 2, sehingga U30 sama dengan 60. Sehingga suku ke-30 itu adalah sebesar 60, yaitu jika yang ditanya adalah U30 berarti dari data ini maka U30 atau suku ke-30 itu adalah 60. Itu kalau misalnya yang ditanya adalah U20, jadi tinggal dikurang 20, atau di UN-nya adalah 20. Yang kedua, kalau kita tadi bicara tentang barisan aritmatika, sekarang kita bicara tentang deret aritmatika. Jadi deret aritmatika merupakan penjumlahan suku-suku dari suatu barisan aritmatika dengan penjumlahan dari suku pertama sampai suku ke N dari barisan aritmatika. Jadi kalau misalkan barisan itu yang ditanya adalah suku,
Kalau misalkan deret, yang ditanya adalah jumlahan. Itu yang dimaksud perbedaannya antara barisan dengan deret. Jadi rumus untuk mencari yang namanya deret aritmatika itu ini, yaitu Sn sama dengan U1 suku pertama ditambah U2 suku kedua ditambah U3 dan ditambah sampai UN suku ke N. Contoh yang pertama misalkan 1 ditambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9 tambah 11 tambah 11 tambah 13. Jadi Sn nya adalah S7. Kenapa S7? Karena datanya adalah berjumlah 7. Yang kedua 100 tambah 95 tambah 90 tambah 85 tambah 80 tambah 75. Jadi Sn nya adalah 6 sehingga S6. Itu cara mencari yang namanya deret aritmatika. Selanjutnya ini penyelesaiannya. Jadi penyelesaian misalkan soalnya 1 plus 2 plus 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 plus 11 plus 13. Jadi S7 sama dengan 1 ditambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9 tambah 11 tambah 13. Jadi S7 sama dengan, ya tinggal kita balikkan saja data terakhir atau suku terakhir, kita balikkan menjadi suku pertama, sehingga 13 plus 11 tambah 9 tambah 7 tambah 5 tambah 3 tambah 1, sehingga 2S7 dapatnya dari mana? Dari S7 tambah S7 sehingga menjadi 2S7. 14 dapatnya dari mana? Dari 1 tambah 13. 14 ini dapatnya dari mana? Dari ini, dari ini, dari ini, dari ini. Dia pasti akan sama nilainya. Terus 2S7 sama dengan 7. Kenapa 7? Karena sukunya sampai ke 7. Yang ini 14 nya sampai ke 7, sampai 7. Sehingga S7 sama dengan 7 dibagi 2. 2 nya dapat dari mana? Dari 2 S7 kali 14, sehingga 7 bagi 2 sama dengan 3,5 dikali 14, sehingga S7 atau suku ke-7, jumlahan suku ke-7 sama dengan 49. Ini adalah contohnya dari deret aritmatika. Ini contoh yang kedua, sama dengan proses cara mencari jumlahan suku pada ke-7, yaitu untuk yang contoh yang kedua ini sama. Jadi suku ke-6, jumlahan suku ke-6 adalah 525. Kalau tadi itu cara yang satu ya, untuk mencari sukunya. Sedangkan yang ini adalah rumus deret aritmatika yang kedua, di mana yang hijau ini adalah rumus ketika suku pertama dan suku terakhir diketahui. Jadi Sn sama dengan N dibagi 2 kali A tambah UN. Jadi Sn itu adalah suku yang dicari atau jumlahan suku yang dicari. N itu adalah jumlahan suku yang dicari atau jumlah datanya suku N. A itu adalah suku pertama. UN itu adalah, masih ingat, UN itu adalah yang ini. Berarti UN itu adalah suku yang dicari atau suku dari sebuah barisan. Jadi ini kalau misalkan suku pertama dan suku terakhir yang diketahui, maka yang digunakan adalah ini. Ketika suku pertama yang diketahui dan selisihnya, maka yang digunakan adalah ini yang biru, yaitu Sn sama dengan N dibagi 2 dikali 2 kali 1 tambah N dikurang 1 dikali B. Jadi UN itu rumusnya adalah UN sama dengan A plus N dikurang 1 kali B. Itu rumusnya. Rumus untuk namanya mencari UN-nya. Jadi Sn itulah jumlahan sampai suku ke N. UN itulah suku ke N, sedangkan B adalah beda atau selisih. Sedangkan
A itu adalah suku pertama atau U1. Ini contohnya adalah suatu barisan terdiri dari 2, 6, 10, 14, 18, 22. Dari barisan tersebut carilah jumlahan ke-20 suku pertama dari barisan tersebut. Dari data di atas diketahui bahwa A nya adalah 2. A itu adalah suku pertama, berarti ini bedanya adalah 4. Jadi 6 ke 2 itu bedanya 4, atau 2 ke 6 itu adalah bedanya 4, 6 ke 10 itu bedanya 4, sedangkan 10 ke 14 itu adalah bedanya 4. Sehingga rumus yang digunakan adalah Sn sama dengan N dibagi 2 dikali 2 kali 1 plus N dikurang 1 kali 2. Kenapa menggunakan rumus yang ini? Karena suku pertama dan selisihnya saja yang ditemukan. Sehingga S20 karena yang dicari adalah jumlahan ke-20, maka S20 sama dengan 20. 20 dapatnya dari N. N-nya adalah suku ke-20 atau jumlahan ke-20. Dikali 2 kali 2, 2-nya dapat dari mana? Dari beda. A-nya itu adalah bukan beda tapi suku pertama. Terus ditambah dikali plus 20 dikali dikurang 1, 20 dapatnya dari N. N yaitu adalah 20 4, bedanya adalah 4. Sehingga S20 sama dengan 10. 10 dapatnya dari mana? Dari 20 dibagi 2 sehingga menjadi 10. 4 dapatnya dari mana? Dari 2 dikali 2 ditambah 19 ditambah 19 dikali 4, 19 dapatnya dari mana? Dari 20 dikurang 1. Sehingga S20 sama dengan 10 kali 4 tambah 36. 36 dapatnya dari mana? 36 dapatnya dari 19 dikali 4. Sehingga S20 sama dengan 10 tambah 40. 40 dapatnya dari mana? Dari 4 ditambah 36. Sehingga jumlahan suku ke-20 adalah 400. Itu adalah contoh deret aritmatika. Selanjutnya adalah barisan geometrik. Kalau tadi kita sudah bahas tentang barisan aritmatika dan deret aritmatika, sekarang kita akan belajar membahas tentang barisan geometrik. Jadi barisan geometrik adalah barisan yang nilai setiap suku selanjutnya berasal dari suku sebelumnya dengan suatu bilangan. Oleh karena itu, perbandingan antara suku disebut sebagai rasio atau beda-beda dan rasionya. Contoh misalkan yang pertama 2, 4, 8, 16, 32. Jadi rasionya berapa? Rasionya adalah 2. Dari mana? Dari suku kedua itu adalah dapatnya dari 2 kali 2. Sedangkan 8 itu dapatnya dari mana? Dari 4 kali 2. 16 dapatnya dari mana? Dari 16 8 dikali 2 dan 32 juga begitu, 16 kali 2. Jadi rasio R-nya adalah 2. Sedangkan yang ini adalah 150 25 per 2. Rasionya adalah setengah atau 0,5. Jadi cara pembeda atau membedakan rasio, apakah rasionya lebih daripada 1 atau kurang daripada 1, ketika angkanya semakin banyak itu semakin besar, berarti R-nya lebih besar daripada 1. Ketika nilainya barisan itu semakin kecil, maka pasti dipastikan bahwa rasionya lebih kecil daripada 1. Yang ini. Jadi yang ini bisa dipastikan itu ketika nilainya semakin besar, maka rasionya dipastikan lebih besar daripada 1. Ketika semakin kecil, maka dipastikan nilai R-nya lebih kecil daripada 1. Ini adalah rumus dari yang namanya barisan geometrik. Jadi barisan geometrik adalah UN. UN adalah suku ke N, sedangkan A adalah suku pertama, R adalah rasio, N adalah barisan yang dicari atau suku yang dicari, dikurang 1.
Contoh misalkan, diketahui suatu barisan terdiri dari 2, 4, 8, 16, 32. Dari barisan tersebut carilah suku ke-100 dari barisan ini. Dari data di atas, apakah data tersebut adalah aritmatika atau barisan aritmatika atau barisan geometrik? Cara membedakannya pertama yaitu jika naiknya atau turunnya menggunakan selisih yang sama, maka barisan tersebut adalah aritmatika. Jika naiknya berkali lipat, maka barisan tersebut adalah geometrik. Jadi bedanya di situ. Kalau misalkan dia naiknya sama, selisihnya sama, maka disebut sebagai aritmatika. Sedangkan ketika misalkan naiknya itu tidak sama atau bedanya tidak sama, maka bukan aritmatika. Ataupun naiknya berkali lipat, itu disebut sebagai geometrik. Kita lihat, kalau yang ini dari 2 ke 4 itu kan bedanya 2, dari 4 ke 8 itu 4, berarti kan tidak sama naiknya, berarti bukan aritmatika. Kalau bukan aritmatika berarti kan geometrik. Jadi data ini adalah data geometrik. Yang ditanya berarti barisan geometrik yang ditanya. Ini contohnya yang tadi itu. Jadi diketahui suatu barisan terdiri dari 2, 4, 8, 16, 32. Berarti ini adalah barisan geometrik. Yang ditanya adalah dari barisan tersebut carilah suku ke-20, sehingga rumus yang digunakan adalah ini untuk mencari barisan geometrik. Yang kita ketahui di situ adalah suku pertama itu adalah 2, A-nya adalah 2. Sedangkan rasionya maksudnya pengkaliannya itu. Pengkaliannya dari 2 ke 4 itu kan 2 kali 2. Sedangkan 8 itu dari 4 kali 2. 16 itu dari 8 kali 2, dan 32 itu adalah 16 dikali 2. Sehingga maka ketika dimasukkan dalam rumus itu UN sama dengan U20. 2 itu A-nya adalah 2, sedangkan R-nya berarti 2. A 2 dikali 2. Pangkat 20 itu adalah N-nya yang ini. Dikurang 1. Sehingga U20 sama 2 kali 2 pangkat 19. Sehingga 2 kali 5, 42, 88. Dapat dari mana 52, 42, 88? Dari 2 pangkat 19. Sehingga suku ke-20 itu sama dengan adalah 1048576. Itu dapatnya dari barisan geometrik. Selanjutnya adalah deret geometrik. Tadi sudah bahas tentang barisan geometrik. Jadi barisan deret geometrik adalah ada 2 rumus yang kita gunakan, yaitu Sn sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1, yang warna oranye. Jadi sedangkan yang kedua adalah Sn sama dengan A kali 1 dikurang R pangkat N dibagi 1 dikurang R. Untuk yang ini, yang oranye ini digunakan ketika R-nya lebih besar daripada 1. Sedangkan yang ini digunakan ketika R-nya kurang daripada 1. Jadi ingat bahwa ketika nilainya semakin banyak, semakin besar, maka R-nya pasti, rasionya pasti lebih besar daripada 1. Kalau misalkan nilainya semakin berkurang, dipastikan bahwa data tersebut adalah R-nya, rasionya lebih kecil daripada 1. Di mana A adalah suku pertama, R adalah rasio, Sn adalah jumlahan sampai suku ke N atau jumlahan yang dicari. Itu. Jadi itu bedanya untuk mencari yang namanya deret geometrik ketika R-nya lebih besar daripada 1 dan jika R-nya lebih kecil daripada 1. Selanjutnya contoh, misalkan yang ini, suatu barisan terdiri dari 3, 6, 12, 24, 48.
Yang ditanya, carilah suku jumlahan 15 suku pertama dari barisan tersebut, di mana A-nya adalah 3, suku pertama adalah 3, sedangkan rasionya adalah 2. 2 dapatnya dari mana? Dari 3 ke 6 itu adalah 3 dikali 2. Dan 12 itu didapatnya dari mana? Dari 6 kali 2. 24 itu dapatnya dari mana? Dari 12 kali 2. Dan 48 dapatnya dari mana? Dari 24 kali 2. Sehingga Sn sama dengan A kali R pangkat N dikurang 1 dibagi R dikurang 1, sehingga S15 sama dengan 3. 3 bedanya suku pertama adalah 3 dikali 2. 2 adalah dari rasionya, 15 adalah N nya yang ini, sedangkan dikurang 1 dibagi 2. 2 adalah R nya, R nya adalah 2, jadi dikurang 1, sehingga S15 sama dengan 3 dikali 32 768 dikurang 1. Dapatnya dari mana 32? 768 dari 2 pangkat 15, sehingga dibagi 1. 3 kali 32 768 dikurang 1 dibagi 1, sehingga 3 kali 72 767. Dapatnya dari mana? Dari pengurangan 32768 dikurang 1 ini, sehingga dapatnya berapa? Dapatnya ini, dapatnya adalah sama dengan S15 sama dengan 3 dikali 32767. Kalau ini kan tetap, sehingga jumlahan 15 suku pertama adalah 98301. Ini yang dimaksud sebagai deret geometrik. Ini adalah contoh aplikasi penerapan barisan dan deret dalam ekonomi yang berbicara tentang bunga tunggal. Bunga tunggal itu adalah bunga yang dimana bunganya itu tetap setiap tahun. Contoh misalkan, Ahmad punya uang sebesar 100 juta, diinvestasikan dengan bunga flat tetap sebesar 8% per tahun. Tentukanlah jumlah dana yang diinvestasikan jika selama 3 tahun setelah dikenakan biaya. Jadi yang ditanya itu adalah SN nya. SN itu maksudnya apa? SN itu adalah dana dan pendapatan dari bunga, itu yang dimaksud sebagai SN. Jadi A itu adalah dana awal, sedangkan N adalah jumlah tahun, I adalah bunga, sedangkan SN adalah jumlah dana yang didapat dari dana awal dan bunga. Jadi ini adalah penerapan barisan dan deret dalam ekonomi. Ini contohnya, yang ditanya yang di sini adalah jumlah dana dengan pendapatan bunga. Jadi dari data tersebut yang kita ketahui adalah A-nya. A-nya berapa? Dana awalnya adalah 100. N-nya berapa? N-nya adalah 3 tahun. Sedangkan I atau bunganya adalah 18%. Sehingga kalau misalkan menggunakan cara yang pertama adalah SN sama dengan A dikali 1 tambah N dikali I, sehingga SN sama dengan 100 dapat mana? Dari A nya, dana awal, 1 tambah 33 ini adalah tahunnya dikali 0,18 yaitu persen, atau bunganya adalah 18, sehingga SN sama dengan 100 kali 1 tambah 0,54 dapatnya dari 3 kali 0,18, sehingga SN sama dengan 100 dikali 1,54 dapatnya dari mana? Dari 1 ditambah 0,54, sehingga SN nya sama dengan adalah 154. Jadi kesimpulannya adalah dana yang kita kumpulkan selama 3 tahun ketika kita investasikan di salah satu bank dengan bunga 18% selama 3 tahun, maka bunga dengan dana kita atau saldo yang ada di rekening kita adalah 154 juta. Itu cara yang pertama. Ini cara yang kedua. Cara yang kedua adalah di mana bunga itu sama dengan A
dana awal dikali persen, di mana bunga dana awalnya adalah 100, persennya adalah bunganya adalah 0,18, sehingga dapatnya adalah 18 dikali 3 dapatnya dari mana? Dari tahunnya, sehingga dapatnya adalah 54, sehingga 100 dana awal ditambah dengan 54, sehingga dapatnya adalah 154 juta. Sama saja cara pertama dengan cara kedua itu sama saja, tidak ada perbedaan. Ini adalah kalau yang ditanya adalah pendapatan dengan bunga, maksudnya pendapatan dengan dana awal. Jadi pendapatan kita dari bunganya berapa, yaitu 54. Jadi kalau misalkan tahun 2024 kita investasi, berarti 2025 itu dengan bunga dan tahun yang sama, berarti dapatnya kita 154. Yang ini kalau misalnya yang ditanya adalah modal awal, yang ini contohnya misalnya Ahmad menabung dengan bunga 20% selama 2 tahun di salah satu bank di Pontianak. Selama 2 tahun itu uang Ahmad menjadi 6.500.000 dengan bunga 20%. Tentukanlah modal awalnya, yang ditanya adalah A-nya. Yang kita ketahui di situ adalah SN-nya adalah 6.500.000. Bunganya adalah 20, tahunnya adalah 2 tahun. Sehingga menggunakan rumus yang sama, berarti SN-nya adalah 6.500.000 sama dengan A tambah 1 di A kali 1 tambah 2 kali 0,25. 2 adalah tahunnya, 0,25 adalah bunganya, sehingga 6.500.000 sama dengan A kali 1 tambah 0,4. 0,4 dapatnya dari mana? Dari 2 kali 0,20, sehingga 6.500.000 sama dengan A kali 1,4, sehingga A sama dengan 6.500.000 dibagi 1,4, sehingga modal awal yang dimiliki oleh Ahmad itu adalah 4.642.867 rupiah. Jadi kalau misalkan yang ditanya modelnya begini, yang ditanya adalah modal awalnya, berarti cara perhitungannya ya begini modelnya. Kalau misalnya ditanya adalah modal awalnya, yang diketahui tahunnya, bunganya, dan dana yang sudah terkumpul di bank. Kalau yang ini yang ditanya adalah SN-nya, jadi modal dengan pendapatan bunga. Kalau yang ini yang ditanya adalah modal awalnya. Kalau yang ini yang ditanya adalah bunganya. Kalau yang di sini adalah yang ditanya bunganya. Kalau tadi yang ditanya adalah SN yang pertama, yang kedua adalah A. Yang sekarang yang ditanya adalah I-nya atau bunganya. Modal awal sebesar 50 juta dikenakan bunga selama 2 tahun. Berarti bunganya tidak diketahui ya. Selama 2 tahun. Setelah 2 tahun, uang tersebut menjadi 100 juta. Berapa bunga yang dikenakan? Jadi yang kita ketahui adalah SN-nya, pendapatan kita ditambah dengan bunga itu 100 juta. Sedangkan modal awal 50 juta. Bunganya 2 tahun. Yang ditanya adalah I-nya. Sehingga SN sama dengan A kali 1 tambah N kali I. SN-nya adalah 100 sama dengan 50 kali 1 tambah 2 kali I. 100 dibagi 50 sama dengan 1 plus 2 kali I, sehingga 100 bagi 50 sama 2 sama dengan 1 ditambah 2 kali I, sehingga 2 min 1 sama dengan 2 kali I, yaitu 1. 2 min 1 adalah 2 dikurang 1 adalah 1 sama dengan 2 kali I, sehingga I sama dengan 1 dibagi 2, sehingga I sama dengan 0,5 atau 50%. Jadi bunganya adalah 50%. Selanjutnya ini
bunga majmu'. Kalau tadi bunga sederhana, kalau sekarang adalah bunga majmu'. Di mana bunga majmu' adalah deret ukur geometri, di mana bunga yang diperoleh dengan modal awal pada tahun selanjutnya modal plus bunga menjadi modal awal. Kalau misalkan yang aritmatika dia kan tetap, kalau 5% setiap tahun 5%. Kalau misalnya yang kalau yang geometrik ini kan tidak, dia kali lipat kayak deret geometrik. Setelah setahun misalkan S1 sama dengan A plus A kali I, atau juga A tambah 1 kali I. Setelah 2 tahun model rumusnya begini, yaitu A, ini A kali 1 tambah I pangkat 2. Dapatnya dari mana? Dari ini. Modelnya begini. Terus yang kalau 3 tahun bagaimana? Ya ini A kali 1 tambah I pangkat 3 tahun, dan seterusnya. Ini modelnya. Rumus bunga majmu' ini adalah rumus bunga majmu'. Rumus bunga majmu' adalah SN. SN adalah hasil jumlah atau jumlah dana jumlah yang kita dapat. A adalah modal awal, I adalah bunga, sedangkan N adalah tahun. Ini adalah rumus bunga majmu'. Kalau misalnya yang ditanya adalah SN-nya, berarti modal dan pendapatan bunga. Ahmad misalkan, Ahmad pinjam uang di bank sebesar 100 juta selama 5 tahun dengan bunga 20%. Berapakah uang yang harus dikembalikan Ahmad selama 5 tahun? Jadi yang kita ketahui adalah modal yang dia pinjam adalah 100, bunganya adalah 20%, tahunnya adalah 5 tahun. Yang ditanya adalah yang dia kembalikan selama 1 tahun itu berapa yang harus dia kembalikan selama 5 tahun. Selama 5 tahun, kalau misalkan proses pengembalian uang itu dia jangkanya adalah 5 tahun. Berarti rumus yang kita gunakan adalah SN sama dengan A modal awal kali 1 tambah I itu adalah bunga pangkat N itu adalah tahunnya, sehingga SN sama dengan 100 kali 1 tambah 0,2 itu adalah bunganya dipangkat 5 pangkat 5 ini dapatnya dari tahunnya. Kalau misalkan 3 tahun berarti di sini 3 bukan 5, sehingga SN sama dengan 100 dikali 1,2 dapatnya dari 1 tambah 0,2 pangkat 5, sehingga SN sama dengan 100 dikali 2 4 8832. Dapatnya dari mana? 24 8832 dari 1,2 dipangkat 5, sehingga uang yang harus dibayarkan atau dikembalikan ke bank oleh Ahmad ini selama 5 tahun adalah 248,8032 juta. Jadi itu uang yang harus dikembalikan oleh si Ahmad kepada salah satu bank ketika meminjam uang di bank dengan jumlah 100 juta selama 5 tahun dengan bunga 20%. Yang selanjutnya, jika pembayaran bunga setiap semesteran, 1 tahun ada 2 semester, maka model perhitungan juga beda. Model perhitungan juga beda, di mana pada kasus di atas pinjaman uang adalah 5 tahun. Maka karena semesteran itu ada 2, sehingga 5 itu dikali 2 yaitu 10. Berarti dalam 5 tahun itu ada 10 semesteran, karena 1 tahun itu ada 2 semester. Selain itu juga pada kasus di atas, bunganya setiap tahun dikenakan 20%. Maka ketika menjadi 10 berarti 20. 20 bagi 2. Kenapa? Karena apa? Karena 20% itu dibagi 2 semester, sehingga menjadi 10%. N-nya adalah 10%. Sedangkan I-nya, N-nya adalah 10 tahun. Jadi 10. Bukan 10 tahun tapi 10 semester, sedangkan bunganya menjadi 10.
Artinya jika pada kasus di atas pembayaran bunga adalah per bulan, maka hitungannya, artinya jika pada kasus di atas, ini maksudnya jika pembayarannya per bulan dengan jumlah atau dengan bunga sebesar 20% dengan 5 tahun, maka dia akan menjadi 60 dalam 5 tahun. Hitungannya begitu kalau misalkan model hitungannya adalah per bulan. Misalkan yang ini, misalkan contoh yang tadi itu, meminjam uang selama 100 juta, sebesar 100 juta dengan pembayaran 5 tahun dengan bunga 50%. Berapa uang tersebut dikembalikan oleh Ahmad selama 5 tahun jika pembayarannya adalah per semester, jadi 1 tahun 2 kali. Yang kita ketahui modal awalnya adalah, atau pinjaman awal adalah 100, I-nya adalah 10. 10-nya dapat dari mana? Karena pembayaran semester, jadi 20 dibagi 2. N-nya adalah 10, yang awalnya 5 menjadi 10. Kenapa 10? Karena 5 dikali 2. Sedangkan yang ditanya adalah SN-nya, sehingga SN sama dengan A kali 1 tambah I pangkat N. SN sama dengan 100 kali 1 tambah 0,10, karena presentasinya bunganya segitu, 10% pangkat 10. 10 dapatnya di mana? Dari N. Sehingga SN sama dengan 100 kali 1,1 pangkat 10 sama dengan SN sama dengan 100 dikali 25, 37 sekian. Dapatnya dari mana? Dari 1,1 dipangkat 10. Sehingga uang yang harus dibayar oleh si Ahmad ini, kalau misalnya dikalkulasi selama 5 tahun dan pembayarannya adalah per semester, maka yang harus dibayar adalah 259 juta. Berarti kalau misalnya begini, lebih untung mana ketika misalkan Ahmad ini? Ya, ketika untungnya adalah ketika bayarnya adalah per tahun. Kalau tadi yang ditanya adalah kalau bunganya per semester. Bagaimana kalau misalkan modelnya begini? Contohnya misalkan ditanya SN-nya. Ahmad pinjam uang di bank, yang modal yang harus dikembalikan ke bank. Ahmad pinjam uang di bank sebesar 751 juta selama 3 tahun dengan bunga sebesar 10%. Berapakah yang harus dikembalikan oleh si Ahmad selama 3 tahun? Sama dengan contoh yang pertama, sehingga A sama dengan A itu modal pinjaman awal, I adalah bunga, N adalah tahun, yang ditanya adalah SN-nya yang harus dikembalikan modal dengan bunganya. Rumus yang digunakan sama, yaitu yang harus dikembalikan oleh si Ahmad selama 3 tahun dengan bunga 10% adalah 999 juta. Itu yang harus dibayar. Kalau misalnya yang ditanya modelnya, pertanyaannya adalah yang diketahui adalah uang yang harus dikembalikan, bunga dan tahunnya, sedangkan yang ditanya adalah modal awalnya atau pinjaman awal. Ini yang diketahui adalah persennya, tahunnya, dan uang yang harus dikembalikan. Yang ditanya adalah A-nya, modal awal. Sehingga ketika modelnya begitu, berarti modelnya begini, SN sama dengan A dikali 1 tambah I pangkat N. 1 juta sama dengan A dikali 1 tambah 0,1 pangkat 3. Sehingga 1 juta sama dengan 1 di A dikali 1,1 pangkat 3. Sehingga 1 juta sama dengan A kali 1,331. Sehingga A sama dengan 1 juta dibagi 1,331. Sehingga uang yang harus modal pinjaman yang dilakukan oleh Ahmad adalah sebesar 751 juta rupiah pinjamannya. Kalau yang ini yang ditanya misalkan N-nya. Kalau yang tadi ditanya adalah modalnya, pinjaman. Kalau yang ini yang ditanya adalah tahunnya. Ahmad menabung selama berapa tahun? Beberapa tahun uangnya sudah sebesar menjadi
atau pinjam ataupun menabung sama saja. Menabung misalkan sudah menjadi 1 juta rupiah dengan bunga 10%, dengan modal awal misalkan 7.751.000.000. Berapa tahun Ahmad itu menabung atau meminjam uang? Yang kita ketahui adalah bunganya yaitu 10%. N-nya yang ditanya. SN-nya berapa? Modal awal atau pinjaman apa? Modal awal dengan bunga yang didapat oleh Ahmad yaitu sudah 1 juta, sedangkan pinjam modal awalnya atau tabungan awal 751 juta. Sehingga model pencairannya begini, sehingga SN sama dengan A kali 1 tambah I pangkat N. SN nya adalah 1 juta, A nya adalah 75 dikali 1 tambah 0,1 yaitu bunganya pangkat N, sehingga kita balik jadi 1 tambah 0,1 pangkat N sama dengan 1000 atau 1 juta dibagi 751, sehingga 1 plus 0,1 pangkat N sehingga 1,331. Terus 0,1 pangkat N dapatnya dari mana? Dari yang namanya dari sini. Terus selanjutnya adalah 1,331 dikurang 1, sehingga 0,1 pangkat N sama dengan 0,331. Dapatnya dari mana? Dari 1,33 dikurang 1, sehingga N nya adalah sama dengan 0,331 dibagi 0,1, sehingga N nya adalah 3,31 atau 3 tahun. Ini cara geometrik dan aritmatika kalau misalkan bunganya flat. Jadi modelnya ini kan peningkatan selama misalkan bunganya adalah berapa persen ini, 10%, bukan 10%. Oh ya, 10% bunganya, bukan 10%, 5%. Bunganya ini adalah 5%. Kalau bunganya 5%, maka ketika dia pinjam uang 22 juta pada bulan pertama, maka bulan kedua adalah yang harus dibayar adalah 2.100.000. Bulan ketiga adalah 2.300.000. Itu saja mungkin pertemuan hari ini. Sekian, terima kasih.